Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan materi tentang garis lurus dan persamaan garis lurus. Saya sebagai pemateri 1 dengan nama Putri Aditya Ningrum dengan NIM 1903-1018. Baik, poin yang pertama saya akan menjelaskan tentang kedudukan dua garis. Kedudukan dua garis ada 4. Yang pertama yaitu dua garis sejajar. Dua garis dikatakan sejajar apabila garis tersebut terletak pada satu bidang datar dan tidak akan bertemu apabila diperpanjang sampai tak berhingga. Jadi ini tidak akan bisa bertemu apabila diperpanjang. Kemudian yang kedua ada dua garis berpotongan. Dua garis dikatakan berpotongan apabila garis tersebut terletak pada satu bidang datar dan mempunyai satu titik potong. Contohnya seperti ini. Ini kita sebut dua garis yang berpotongan. Kemudian yang ketiga adalah dua garis berhimpit. Dua garis dikatakan berhimpit apabila garis tersebut terletak pada satu garis lurus, sehingga hanya terlihat seperti garis lurus saja. Jadi sebenarnya di sini ada dua garis tapi hanya pada satu garis, sehingga seperti kelihatannya hanya ada satu garis padahal sebenarnya ada dua garis. Kemudian yang keempat ada dua garis bersilangan. Dua garis dikatakan bersilangan apabila garis tersebut tidak terletak pada satu bidang datar dan tidak akan berpotongan apabila diperpanjang. Contohnya saya gambarkan kubus. Nah, dua garis yang bersilangan itu adalah garis ini dengan garis ini. Jadi dua garis ini tidak akan bertemu apabila Kemudian selanjutnya sudut antara dua garis. Yang pertama, sudut yang dibentuk oleh dua buah garis yang sejajar dan berhimpit ini adalah besarnya 0 derajat. Jadi dua garis ini besarnya 0 derajat. Kemudian yang kedua, jika dua buah garis yang sejajar dipotong oleh satu garis lain, maka sudut-sudut luar dan dalam dari garis ini adalah kongruen atau sama. Misalkan kita kasih huruf L1, L2, L3, L4, K1, K2, K3, dan K4. Maka yang kongruen adalah L2 sama dengan K4, L3 sama dengan K1, L1 sama dengan K3, dan L4 sama dengan K2. Kemudian yang ketiga, dua buah garis yang sejajar dipotong oleh sebuah garis lain. Sama, kita lambangkan juga L1, L2, L3, L4, K1, K2, K3, dan K4. Dari sini, jika dua buah garis sejajar ini dipotong oleh garis lain, maka sudut luar sepihak berjumlah 180 derajat. Bisa kita lihat dari sini yang berjumlah 180 derajat adalah L1 plus K3 sama dengan 180 derajat, L4 plus K3 sama dengan 180 derajat, L2 plus K1 sama dengan 180 derajat, dan L3 plus K4 sama dengan 180 derajat. Jadi ini L1 ditambah K3 ini adalah besarnya 180 derajat dan seterusnya. Kemudian yang terakhir adalah jika sudut-sudut bertolak belakang,
maka kedua sudut adalah sama besar. Ini misalkan L1, L2, L3 dan L4, maka sudut L1 dan L3 besarnya adalah sama, dan sudut L2 dan L4 adalah sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Ulkhairia, NIM 19031021. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedudukan garis terhadap bidang. Kedudukan garis terhadap bidang ini ada 3, yaitu terletak pada bidang. Yang kedua yaitu garis memotong bidang. Yang ketiga yaitu garis sejajar dengan bidang. Dimaksud dengan garis yang terletak pada bidang yaitu jika seluruh garis berada pada bidang sehingga seluruh titik pada garis saling berhimpit dengan titik-titik pada bidang, atau bisa dikatakan tidak ada jarak antara garis dan bidang. Jadi garisnya itu terletak di dalam bidangnya. Selanjutnya yaitu garis memotong bidang, yaitu jika garis dan bidang saling tegak lurus atau garisnya ini menembus bidang atau memotong bidangnya. Yang ketiga yaitu garis sejajar dengan bidang, yaitu jika seluruh titik pada garis memiliki jarak yang sama terhadap, atau A menghadap dengan A aksen atau B menghadap B aksen, dan titik A dan A aksen ini jaraknya sama. Begitupun juga dengan B dan B aksen ini jaraknya sama. Demikian penjelasan saya tentang kedudukan garis terhadap bidang. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah dengan NIM 19031022. Di sini saya akan mempresentasikan jarak, titik, dan garis. Di sini saya sudah membuat 3 buah jarak, titik, dan garis. Pada gambar pertama, saya membuat titik A dan sebuah garis G. Jarak antara titik A ke garis G ini dapat membuat garis dari titik A ke garis G memotong garis di titik P. Nih, kita dapat membuat garis antara titik A dan garis G ini dengan memotong umbu di titik P sehingga menjadi garis AP yang tegak lurus dengan garis G. Jarak titik A ke garis G adalah panjang dari AP. Jadi jarak antara titik dengan garis merupakan panjang ruas garis yang ditarik dari titik tersebut tegak lurus terhadap garis itu. Kemudian yang gambar kedua ini saya membuat garis G. Pada garis G ini melalui 2 titik, yaitu titik A dan titik B. Sebenarnya kalau kita mau tambahkan titik C juga bisa karena ini sebuah garis lurus. Kemudian gambar yang ketiga. Di sini saya membuat 1 titik yang berada di tengah-tengah pusat garis. Nah, kalau kita letakkan di tengah-tengah ini, kita bisa membuat banyak garis hingga tak terhingga. Melalui 1 titik ini dapat dibuat garis yang tak terhingga banyaknya. Di garis yang ini itu bisa ditambahkan lagi. Pokoknya garisnya itu kalau berada di titik tengah itu kita bisa buat garis tak terhingga banyaknya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Rahmatul Jannah, NIM 20031-033. Di sini saya sebagai pemateri keempat akan menjelaskan materi tentang persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus adalah suatu pemetaan
persamaan matematika dalam bidang koordinat Kartesius yang membentuk grafik lurus. Nah, adapun bentuk persamaan garis lurus yaitu AX ditambah BY sama dengan C, di mana A dan B itu merupakan koefisien. Sedangkan X dan Y itu merupakan variabel. Dan C itu merupakan konstanta. Adapun langkah-langkah untuk membuat grafik garis yaitu langkah-langkah untuk membuat grafik garis atau persamaan garis lurus yaitu yang pertama, menentukan dua titik yang dilalui oleh garis dalam persamaan. Yang kedua titik ditempatkan pada koordinat Kartesius. Yang terakhir, menghubungkan kedua titik menjadi sebuah garis. Jadi, untuk menentukan langkah-langkah untuk membuat grafik garis atau persamaan garis lurus itu ada 3. Yang pertama, menentukan 2 titik. Yang kedua, menempatkan kedua titik pada koordinat Kartesius. Dan yang terakhir yaitu menghubungkan kedua titik menjadi sebuah garis. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi tentang persamaan garis lurus dan perhitungan gradien akan disampaikan oleh kelompok 2. Untuk kelompok 1 saat ini hanya menyampaikan dasar-dasarnya saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.